Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam semoga ditetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pembelajar di seluruh Indonesia, selamat berjumpa lagi dengan Bu Futi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan. Semoga Allah melindungi kita dan semoga pandemi corona ini segera berakhir. Sahabat pembelajar di seluruh Indonesia, pertemuan kali ini Bu Futi akan membahas tentang surat At-Taubah ayat 105. Bagaimana bacaan surat At-Taubah ayat 105? Tajwid apa saja yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105? Bagaimana isi kandungan dari At-Taubah 105? Adakah asbabun nuzul dari surat At-Taubah 105? Nah, bagaimana penerapan karakter yang diharapkan dari surat At-Taubah 105? Mari kita ikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Berikut adalah bacaan dari surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita bahas tajwid dari surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallah. Kita lihat di sini ada kata-kata lafzul jalalah Allah. Nah, dalam lafzul jalalah Allah ini sebelumnya ada harokat fathah. Nah, apabila ada lafzul jalalah yang didahului oleh harokat fathah, maka dinamakan bacaan afhim. Cara membacanya, lam dibaca tebal. Fasayarallah. Amalukum wa rasuluhu. Ada mim mati di belakangnya huruf wawu. Kalau ada mim mati di belakangnya huruf wawu, maka dinamakan dengan idhar syafawi. Cara membacanya dibaca dengan jelas. Ila alimil ghaibi. Ada alif lam. Di atas alif lam terdapat harokat sukun. Nah, karena ada harokat sukun, maka lam terbaca dengan jelas. Kemarin kita sudah mempelajari tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dibaca dengan jelas. Kalau alif lam syamsiyah adalah alif lamnya dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Nah, sekarang alimil ghaibi. Alif lamnya dibaca atau tidak? Ada L-nya atau tidak? Ada. Nah, kalau ada maka dinamakan dengan alif lam qamariyah. Disebut juga izhar qamariyah.
Beda dengan wasyahadati. Di sini ada alif lam tapi tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Tadi dinamakan apa? Iya, dinamakan alif lam syamsiah. Karena alif lam dianggap tidak ada atau alif lam tidak dibaca. Fayunabbi'ukum bima. Ada bemati bertemu dengan ba. Bemati bertemu dengan ba. Fayunabbi'ukum bima. Kalau yang dengung itu apa? Iya. Ikhfa syafawi. Memati bertemu dengan ba dinamakan ikhfa syafawi. Cara membacanya dibaca dengan dengung atau samar. Kuntum ta'malun. Nah, ada ta'maluna, tapi bacanya ta'malun. Nah, kalau ada harokat yang disukunkan karena berada di akhir kata, maka dinamakan ya. Pinter sekali. Mat arid lisukun. Hebat-hebat semua anakku, semuanya sudah paham dengan tajwid. Tuliskan ya. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Nomor 5 apa? Nomor 6 apa? Nah, nanti dikirimkan di classroom pada bagian tugas. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lanjut. Kandungan surat At-Taubah ayat 105. At-Taubah ini merupakan surat ke-9 dalam urutan Al-Quran. Kandungannya yang pertama, ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan amal soleh secara ikhlas, baik amal yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena memang ada amal yang harus dinampakkan, tapi jangan karena riya atau pamer. Tujuan kita adalah supaya orang lain juga tertarik untuk melakukan amal kebaikan. Ada juga yang tersembunyi. Ya. Kalau yang tersembunyi, insya Allah kita lillahi ta'ala. Ya. 2, meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu jangan diisi dengan kedurhakaan dan kemaksiatan. Jangan sampai apa yang telah kita taubati terulang di masa kini dan masa yang akan datang. Atau kalau kita kenal tobat sambal, ya, orang kalau makan sambal itu kan kepedesan, ketika kepedesan dia akan merasa tobat, tapi ketika melihat sambal dia pengen makan lagi. Jangan sampai tobat kita seperti itu. Yang ketiga, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak sehingga memperlambat langkahnya beramal soleh lagi. Orang yang merasa dirinya baik, amalnya banyak, pasti akan berat untuk melakukan kebaikan. Lupakan kebaikan, ingat keburukan supaya kita selalu menjadi orang yang rendah hati. Yang keempat, mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya. Ya, setiap manusia itu akan meninggal dunia. Nanti setelah meninggal dunia akan diberikan imbalan, baik yang berupa nikmat kubur maupun siksa kubur. Nanti setelah kiamat ada balasan surga dan neraka. Surga bagi orang yang beramal baik, neraka bagi orang yang beramal keburukan. 6, tidak merasa cukup hanya dengan melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat. Melainkan juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul. Nah, sekarang apa sih etos kerja itu? Nah, etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau
semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Nah, kalau dikaitkan dengan etos kerja Muslim, maknanya adalah cara pandang seorang Muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatkan kerja adalah untuk ibadah. Kita akan dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Hadis tentang etos kerja. Hadis yang berkaitan dengan etos kerja. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhahri ghina. Wa may yasta'fif yu'affahullah. Wa may yastagni yughnihillah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib kalian nafkahi, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Atau sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Hadis riwayat Bukhari nomor 1427 dan hadis Muslim nomor 1053. Jadi Anda bisa buka di hadis itu ada hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Muslim, ada yang dari dua-duanya. Ya. Nah, ada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga berfungsi sebagai doa yang ada hubungannya dengan etos kerja. Nih, doanya atau hadisnya An Anas bin Malik. Qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal azzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzu bika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Rawahu Muslim. Biasanya ibu baca doa ini ketika habis sholat. Dari Allahumma inni a'udzu bika sampai al mahya wal mamat. Silakan diamalkan supaya kehidupan Anda terbebas dari rasa malas, dari ketakutan, dari kebahilan. Nah, kita artikan dulu supaya ketika kita berdoa kita tahu apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Nah, doa yang sangat bagus, ya. Silakan diamalkan, dihafalkan. Kemudian, apa? Nilai etos kerja Muslim. Ada 8 nilai etos kerja Muslim. Yang pertama adalah yakin. Yang kedua optimis. Yang ketiga kuat kemauan. Yang keempat rajin. Yang kelima berani. 6 dermawan. 7 bebas dari hutang. 8 membangun jaringan. Nah, yakin ini adalah lawan dari sifat ragu-ragu. Kalau optimis, lawan dari sifat pesimis. Kuat kemauan, lawannya lemah keinginan. Rajin, lawannya malas. Berani dengan pertimbangan, lawannya takut mengambil resiko. Yang keenam, dermawan, lawannya bakhil. Bebas dari hutang, lawannya terlilit hutang. Membangun jaringan, lawannya miskin
jaringan. Nah, jadi 8 etos kerja ini yang positif yang harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan baik melalui forum komentar yang ada di video ini, ada di YouTube, ataupun yang ada di Google Classroom, ataupun Anda bisa chat melalui WA Group. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat dan Anda mempunyai ilmu yang barokah yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir kata, dari Bu Futi banyak salah, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.